Bab 36 Mendaki Gunung Roh. Sudah larut malam ketika kami kembali ke Little Ling Yuan. Tetapi ketika Ye Chen masuk, dia menemukan bahwa bayi harimau di taman masih terjaga, dan sedang duduk bersila di kasur untuk menyerap aura langit dan bumi. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia menemukan bahwa kultivasi Hua telah dikonsolidasikan pada tingkat pertama kondensasi Qi. Sungguh pria kecil yang rajin. Ye Chen sedikit tersenyum. Mendengar suara itu, Hua membuka matanya, melihat bahwa itu adalah Ye Chen, dan buru-buru bangkit. "Kakak, kamu kembali. Bagaimana perasaanmu?" Ye Chen menepuk bahu Hua. "Rasanya luar biasa, hehehe." Hua menunjukkan dua baris gigi seputih salju, dan dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan kejujurannya, dan yang dia tunjukkan adalah emosi yang paling dalam di hatinya. "Aku merasa penuh kekuatan di mana-mana tubuhku, dan nafsu makanku juga berubah seberapa besar itu. Ini akan menjadi lebih kuat di masa depan." Ye Chen menunjukkan senyum puas, dan kemudian mengeluarkan 3 botol cairan spiritual dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Hua. "Ambil 3 tetes setiap jam, 3 tetes adalah batasnya, dan Anda harus meminumnya. Jangan minum terlalu banyak." "Terima kasih kakak." Hua sangat bersemangat, dan tidak lupa menyeka botol dengan lengan bajunya. "Telepon aku untuk itu ketika kamu selesai." "Ya." Hua mengangguk, lalu mengangkat kepalanya, dan menatap Ye Chen dengan mata berkibar. "Kakak, bisakah aku juga pergi ke Lingshan untuk berlatih sepertimu?" Ye Chen terdiam. Sebagai murid sekte, dia sangat menyadari bahaya di sekte tersebut. Jika dia lemah, dia akan diintimidasi, dan jika dia kuat, dia akan cemburu. Konspirasi dan trik bahkan lebih tidak terduga. Hua adalah anak yang sederhana dan jujur, dia tidak tahu cara membuat intrik, dia sangat tidak ingin anak ini terlalu dini terpapar hal-hal ini. "Aku hanya ingin melihat dunia di atas." Melihat kesunyian Ye Chen, Hua menundukkan kepalanya. Melihat Hua seperti ini, meskipun Ye Chen menghela nafas di dalam hatinya, dia masih tersenyum di permukaan, menyentuh kepala kecil Hua, dan berkata sambil tersenyum, "Bersiaplah, aku akan membawamu ke gunung besok." "Benarkah?" Hua mengangkat kepalanya lagi. "Pergi." Hua sangat senang dan berlari ke kamar kecilnya. "Mengapa?" Setelah Hua pergi, Ye Chen diam-diam menghela nafas. "Aku tidak tahu apakah benar atau salah membantumu menjadi biksu." Melihat terakhir kali ke kamar kecil Hua, Ye Chen menyembuhkan luka binatang roh elang kecil itu, dan kemudian masuk ke kamar Zhang Fengnian di bawah penutup malam, dan menyuntikkan sebotol cairan roh giok ke dalam tubuhnya untuk membantunya menutrisi tubuh. Setelah melakukan ini, Ye Chen Zai kembali ke kamarnya, dan meletakkan labu ungu emas kecil di samping tempat tidur untuk menyerap energi spiritualnya sendiri. Baru saat itulah dia menutup matanya, dan menjalankan sistem pemurnian tubuh pembakaran surga untuk meredam tubuh fisiknya. Keesokan harinya, sebelum fajar, dia keluar dari kamar. Di taman kecil, bayi harimau sudah bangun dan mengenakan pakaian bersih. "Ketika kamu pergi berlatih, kamu harus bersikap baik, jangan membuat masalah, dan ingat untuk kembali lebih awal." Zhang Fengnian bersandar pada tongkat dan memberitahunya berulang kali, karena takut Hua akan diganggu di sana. Ye Chen berjalan perlahan dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir senior, aku akan menjaganya." Setelah buru-buru makan sarapan, Ye Chen dan Hua berjalan keluar dari taman spiritual kecil di bawah pengawasan Zhang Fengnian. Pertama kali dia berjalan ke Gunung Hengyue Zhongling, mata besar Hua terus melihat sekeliling. Puncak gunung yang megah, istana yang megah, dan kecemerlangan pohon roh yang masih ada, semuanya baru di matanya. Di Gunung Hengyue Zhongling hari ini, tampaknya ada banyak orang yang keluar untuk menyerap energi spiritual. Mungkin itu adalah akhir dari perkelahian antara murid-murid dari 3 puncak utama di teras Fengyun, dan tidak ada kegembiraan untuk menonton, yang membuat mereka kembali berlatih, atau mungkin kompetisi sekte luar yang akan datang di bulan Januari, yang membuat mereka merasakan tekanan, jadi mereka meningkatkan latihan mereka. Namun, kedatangan Ye Chen tetap menarik perhatian banyak orang. Murid magang ini, sejak dia datang ke sekte Hengyue, telah melakukan banyak peristiwa mengejutkan, seperti Feng Yun bertarung melawan Zhao Long, secara terbuka menghadapi Diang Feng, melempar Wei yang setengah dimutilasi, dan disiksa di aula disiplin. Mengapa dia membawa bayi harimau itu ke sini, begitu terang-terangan mengabaikan aturan pintu? "Kamu buta." Bocah bernama Hua itu memiliki fluktuasi energi sejati di tubuhnya. "Bisakah kamu berlatih?" Anekdot yang luar biasa. Ye Chen mengabaikan diskusi di sekitarnya dan berjalan perlahan sambil memegang tangan Hua.
Hua, di sisi lain, mengikuti Ye Chen dengan malu-malu di hadapan kata-kata dan petunjuk di sekitarnya, tidak berani melakukan gerakan ekstra. Jangan takut. Ye Chen sedikit tersenyum. Aku tidak takut. Setelah berbelok beberapa kali, Ye Chen membawa Hua ke paviliun Jiuqing untuk mendapatkan kartu identitas Hua. Di lobi masih ada sesepuh jangkung dan durhaka di Xingyi. Melihat Ye Chen yang masuk, Tetua Xingyi tidak bisa menahan senyum. Anak kecil, aku benar-benar buta. Penatua Xingyi masih ingat adegan ketika Ye Chen datang ke sini untuk pertama kalinya hari itu. Kursi pertama dari 3 puncak utama kebetulan ada di sana, tetapi karena bakat Ye Chen yang rendah, dia menolak untuk menerimanya sebagai murid. Hanya saja peristiwa besar yang mengikutinya benar-benar mengejutkannya. Seorang murid magang yang ditolak oleh 3 puncak utama ternyata memiliki bakat yang luar biasa, yang membuat orang menyesalinya. Senior bercanda. Ye Chen tersenyum. Saat dia mengatakan itu, dia membawa Hua kepadanya, dan berkata sambil tersenyum, "Senior, namanya Hua, dan dia di sini untuk menerima kartu identitas." Oh. Mendengar ini, Penatua Xingyi mengarahkan pandangannya pada Hua. Dia mencubit lengan dan bahu kecil Hua sambil melihatnya. Dia sudah pernah salah melihatnya, dan dia tidak ingin salah melihatnya lagi. Hanya saja kali ini dia melihat dengan hati-hati, tetapi bakat dan kualifikasi Hua memang sangat biasa-biasa saja, dibandingkan dengan Ye Chen, tertinggal jauh. "Xiaowa, kamu hanya bisa menjadi murid magang dulu." Akhirnya, Tetua Xingyi memandang Hua dan bertanya, "Apakah kamu bersedia?" Hua mengangguk dengan cepat, "Kakek, selama aku bisa berlatih di gunung, aku bisa melakukan apapun yang aku mau." Penatua Xingyi tersenyum dan berjalan masuk. Segera, dia keluar dengan tas penyimpanan. Ye Chen mengambil tas penyimpanan untuk Hua, dan kemudian membungkuk kepada Penatua Qingyun, "Senior, maaf atas masalah ini." Setelah berbicara, Ye Chen ingin berbalik dan pergi, tetapi dihentikan oleh Penatua Xingyi. "Anak kecil, jika magang berakhir, kamu bersedia menjadi muridku Xingyi?" Penatua Xingyi membuang cabang zaitun. Heng Yuezong selalu memiliki aturan sedemikian rupa sehingga tidak peduli itu adalah tetua dari 3 puncak utama atau paviliun utama, mereka dapat menerima magang, dan Tetua Qingyun berkata bahwa dia ingin merekrut Ye Chen di bawah paviliun Jiuqing miliknya. "Terima kasih, Tetua, atas penghargaan Anda. Saya akan mempertimbangkannya saat masa magang selesai." Ye Chen sedikit tersenyum, berbicara dengan sangat bijaksana, tidak setuju atau menolak. "Aku menunggu jawabanmu." Ye Chen sedikit mengangguk, dan berjalan keluar dari paviliun Jiuqing bersama Hua. Tatap muka, dia bertemu dengan seorang kenalan, lebih tepatnya musuh. Jubah putih orang itu anggun, pohon giok menghadap angin, dan sudut mulutnya selalu penuh dengan ejekan dan keceriaan yang menjijikkan. Jika Anda perhatikan baik-baik, bukankah murid yang Feng Qihao yang menyerang Ye Chen dari kembali gunung hari itu? Yo, melihat bahwa itu adalah Ye Chen, Qihao tersenyum main-main. "Dunia ini sangat kecil. Aku bisa melihatmu membuang sampah di mana-mana." Mata Ye Chen menjadi dingin, dan dia akan pergi ke Feng Yuntai dengan Qihao di tempat, tetapi setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia untuk sementara melepaskan ide ini, karena Hua mengikutinya, dan dia tidak ingin anak itu melihat adegan yang terlalu berdarah. "Apa? Bukankah cambuk api itu membunuhmu?" Qihao tersenyum dengan jijik. Dia tidak datang sendiri, dan ada seorang pemuda bernama Qiyun di sisinya. Dia seumuran dengan Hua, tapi dia juga sombong. Dia melirik Hua, dan matanya penuh dengan penghinaan, jadi lemah. Dilihat oleh bocah Qiyun, Hua menundukkan kepalanya dengan rendah diri, tidak peduli dalam hal latar belakang, tingkat kultivasi, temperamen dan bakat, dia jauh di belakang Qiyun. Ye Chen menarik Hua pergi, tetapi kata dingin kembali. "Qihao, Feng Yuntai besok, aku akan menunggumu." Bab 37 Batang Besi Hitam. Setelah meninggalkan paviliun Jiuqing, Ye Chen membawa Hua ke paviliun artefak roh, dan ingin memilih senjata roh yang cocok untuk Hua. "Kakak, aku malu padamu." Sambil berjalan, Hua tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mengatakan sesuatu. Mendengar ini, Ye Chen terkejut. Tapi segera, dia memikirkan alasannya. Hua jujur, dan sepertinya masih khawatir tentang apa yang baru saja terjadi. Dia juga memimpin anak laki-laki dengan usia yang sama, tetapi Qiyun yang dibawa oleh Qihao jauh lebih baik daripada Hua. Dia telah mendengar tentang asal-usul Qihao sejak lama, dia adalah putra dari keluarga kultivasi, dan dia dikirim ke Sekte Heng Yue sejak dia masih kecil.
Dan pemuda bernama Qi Yun itu jelas juga anggota keluarga Qi, dan juga akan dikirim ke Heng Yuezong untuk berlatih. Tidak ada kekurangan keluarga aristokrat di Chu, seperti keluarga Sangguan di Dongyue, keluarga Situ di Sishu, keluarga Qi di Xinjiang Selatan, dan keluarga Wang di Beihuan. Qi Hao dan Qi Yun muda sama-sama keturunan dari keluarga Qi di Xinjiang Selatan. Meskipun keluarga kultivasi tidak sedalam sekte, itu tidak sesederhana yang dikatakan. Murid-murid keluarga akan direndam dalam ramuan sejak mereka masih muda, dan mereka akan diberikan ramuan sepanjang jalan. Hanya poin ini, tidak hanya Hua, bahkan Ye Chen, tidak ada bandingannya. Kamu baru saja menjadi biksu, jadi masih ada jalan panjang. Ye Chen menepuk pundak Hua, dan tersenyum meyakinkan. Aku seharusnya tidak datang. Karena kamu ada di sini, kamu akan aman. Ada yang kuat dan lemah di dunia ini, tetapi Tuhan itu adil. Jika kamu lebih rendah dari orang lain untuk sementara, itu tidak berarti kamu lebih rendah dari orang lain sepanjang hidup. Bukankah saya juga dipandang rendah ketika saya pertama kali datang ke sini? Yah, aku akan bekerja lebih keras dan tidak pernah mempermalukan kakak. Dengan mengatakan itu, keduanya datang ke paviliun Lingqi. Begitu dia masuk, Zhou Dafu, tetua paviliun Lingqi yang sedang tidur nyenyak, membuka matanya dengan mengantuk. Masuk. Hanya satu item yang diizinkan, Zhou Dafu melambaikan tangannya dengan santai. Pergi. Ye Chen dengan lembut mendorong Hua ke depan, pilih salah satu yang nyaman untukmu terlebih dahulu, dan aku akan menemukan yang bagus untukmu di masa depan. Kedatangan Ye Chen sepertinya membuat Zhou Dafu tidak lagi ingin tidur nyenyak, dia duduk, menggeliat kuat-kuat, lalu menguap. Melihat Zhou Dafu bangun dan bayi harimau belum keluar, Ye Chen maju selangkah dan bertanya sambil tersenyum, Penatua, apakah Anda memiliki besi hitam dan baja hitam di sini? Besi hitam dan baja hitam adalah bahan berharga untuk peralatan pemurnian, dan selalu tak ternilai harganya, dan sulit didapat. Alasan mengapa Ye Chen bertanya tentang Suanti dan Suangang jelas untuk tujuan tersebut. Dia ingin menyempurnakan esensi Suanti dan Suangang menjadi pedang Cixiao-nya. Suanti keras dan Suangang fleksibel. Kombinasi keduanya benar-benar sempurna, pilihan yang sangat baik. Setidaknya, itulah yang dikatakan seni pemurnian artefak. Besi hitam dan baja hitam sangat berharga. Jika saya memilikinya, saya khawatir Anda tidak akan mampu membelinya. Zhou Dafu menggosok matanya yang mengantuk. Mata Ye Chen berbinar, dan dia buru-buru bertanya, Penatua, berapa harganya? Pang Dahai tidak berbicara, tetapi hanya mengulurkan satu jari. 10.000.000. Ye Chen tidak bisa menahan menelan. 100.000 dianggap murah, dan paviliun Wanbao di lautan luas lebih mahal. Zhou Dafu melirik Ye Chen yang memiliki ekspresi luar biasa, dan melanjutkan, selain itu, 100.000 batu roh hanya cukup untuk membeli sepotong suanyuan seukuran telur. Besi atau baja gelap. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan menelan lagi. Dia tahu betapa berharganya besi hitam dan baja hitam, tetapi masih meremehkan nilainya. 100.000 batu roh. Konsep macam apa ini? Seorang murid dari sekte luar mungkin tidak dapat menerima begitu banyak bahkan jika dia adalah pemimpin sekte seumur hidup. Bahkan jika dia bisa memperbaiki cairan roh giok, itu akan memakan waktu lama untuk mengumpulkan cukup 100.000 batu roh. Tentu saja, ada tempat yang sangat murah, lanjut Chow Tai Fook. Di mana? Pasar gelap hantu. Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau menyentuh dagunya, dan diam-diam berkata, aku lupa tentang tempat itu. Nether Black Market terletak di persimpangan Sekte Heng Yue, Sekte Zhengyang, dan Sekte Qing Yun. Orang jahat telah dihantui, dan mereka terkenal sejak zaman kuno. Meskipun Ye Chen belum pernah ke pasar gelap Netherworld, dia telah mendengar tentang reputasi jahatnya sejak lama. Tentu saja, pasar gelap Netherworld tidak hanya terkenal dengan keganasannya, meskipun kacau, ada banyak harta langka untuk dibeli dan dijual, dan harganya lebih rendah dari pasar, banyak cultivator es akan pergi ke sana untuk mencari harta karun. Besi dan baja hitam di pasar gelap-gelap jauh lebih murah daripada milikmu. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen menatap Zhou Dafu. Besi hitam dan baja hitam di tempat itu berasal dari sumber yang buruk, dan pemilik barang mungkin akan sangat ingin menjual barang curian. Jika dihitung, harganya sekitar 40 hingga 50 ribu lebih murah. 40 ribu hingga 50 ribu. Ye Chen menyentuh dagunya lagi. Baginya, 40 ribu hingga 50 ribu batu roh bukanlah jumlah yang kecil.
Jika dia benar-benar membeli baja hitam dan besi hitam di pasar gelap Nether, dia tidak keberatan pergi ke sana. Pasar gelap Netherworld bukanlah tempat yang baik. Anda bisa kehilangan nyawa kapan saja. Anda harus memikirkannya, Zhou Dafu melirik Ye Chen. Mau bagaimana lagi, siapa yang membuatmu menjualnya begitu mahal di sini? Hanya 40.000 hingga 50.000, dan akan selalu ada beberapa. Zhou Dafu terbatuk, saya tidak mengambil besi hitam dan baja hitam dengan sia-sia, butuh banyak usaha, jadi biarkan saya menghasilkan uang. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan bibirnya, diam-diam berpikir bahwa Zhou Dafu, seperti Pang Pang Hai, adalah jenis yang licik dan berbahaya. Saat keduanya berbicara, Hua keluar sambil memegang senjata yang dipilihnya. Apa yang dia pilih bukanlah pedang roh, tapi batang besi. Meskipun panjangnya tidak sepadan dengan tinggi badannya, itu hampir tidak bisa digunakan. Batang besi hitam. Zhou Dafu melihatnya, menatap Hua, dan berkata, anak kecil, ada begitu banyak senjata spiritual, bagaimana kamu memilihnya? Bayi harimau, kamu bisa mengganti yang lain, Ye Chen juga berkata sambil tersenyum. Di antara sekian banyak senjata, pistol adalah yang paling sulit untuk dipraktekkan, dan batang besi hitam hanya kurang dari satu tombak panjang. Kesulitan latihan bisa dibayangkan, itulah sebabnya Ye Chen dan Zhou Dafu tidak merekomendasikan Hua untuk memilih batang besi hitam. Tidak, aku sangat menyukai tongkat besi hitam ini. Hua tertawa. Ayo lakukan. Mengetahui bahwa sifat Hua adalah setelah dikonfirmasi, itu tidak akan berubah, dan Ye Chen tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Pedang setajam pedang, dan tongkat sama misteriusnya dengan tongkat. Pilih itu jika kamu memilihnya. Chow Tai Fook tidak lagi keberatan. Penatua, apakah Anda memiliki teknik tongkat mistik? Ye Chen memandang Zhou Dafu. Hua baru saja memasuki jajaran biksu, dan dia tidak mengerti banyak hal, dia bahkan memilih batang besi hitam sebagai senjatanya, bahkan dia tidak tahu apa-apa tentang teknik tongkat, apalagi Hua. Metode tongkat adalah pintu samping, aku tidak memilikinya. Zhou Dafu menggelengkan kepalanya, kamu bisa pergi ke Paviliun Wanbao untuk melihatnya, mungkin Tuan Zhou memilikinya di suatu tempat. Mendengar ini, Ye Chen sedikit kecewa. Kalau begitu, ayo pergi. Ye Chen membungkukkan tangannya dan membawa Hua keluar dari Paviliun Lingqi. Selama periode itu, mereka pergi ke Paviliun Wanbao lagi, tetapi mereka juga kembali dengan kecewa. Ye Chen menempatkan Hua di bukit kecil tempat dia berlatih, dan mereka saling menjaga, dan terkadang memberi Hua beberapa petunjuk. Bayi harimau, kerja keras bisa menutupi kelemahan, kamu harus bekerja keras. Yah, aku akan menggandakan kultivasiku, jadi aku tidak akan mempermalukan kakak. Bab 38 berjudi di luar angin dan awan. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Keesokan harinya, tepat sebelum fajar, berita mengejutkan menyebar ke seluruh sekte luar sekte Heng Yue. Pernahkah kamu mendengar? Ye Chen akan menantang Qi Hao dari puncak renyang. Asli atau palsu? Qi Hao adalah elemen manusia tingkat 2 yang asli. Ye Chen pasti kenyang. Begitu berita itu keluar, itu menyebabkan keributan. Murid dari 3 puncak utama mereda dalam perkelahian di Feng Yuntai, dan Feng Yuntai, yang baru saja tenang untuk waktu yang lama, menjadi tempat pertemuan angin dan awan lagi. Akibatnya, beberapa murid yang menganggur sudah pergi ke Feng Yuntai untuk menempati tempat terlebih dahulu. Jika kamu membenciku, puncak renyang, tidak apa-apa untuk menghukumku. Platform batu tinggi orang asli King yang pertama di puncak renyang, kata-katanya penuh dengan kepercayaan diri Qi Hao. Ikuti misi. Di bawah kursi, Qi Hao melemparkan jubahnya, menunjukkan udara anggun, dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Ayo pergi juga. Su Xinyu dan sekelompok murid segera mengikuti. Di sisi lain, di bawah teras Feng Yun, para murid Heng Yue yang datang untuk menyaksikan kegembiraan telah menyerah secara diam-diam, dan Ye Chen, yang membawa pedang Tian Kue yang berat, berjalan perlahan. Sebelum mengalahkan 2 murid puncak berturut-turut, saya tidak tahu apakah saya bisa mengalahkan Qi Hao kali ini. Bisakah Wei Yang dan Zhao Long dibandingkan dengan Qi Hao? Alam kondensasi Qi dan alam Yuan manusia sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ditemani oleh diskusi di sekitar, Ye Chen hendak melangkah ke panggung pertempuran, tetapi sesosok tubuh bergegas keluar dari samping dan diseret. Melihat tanpa sadar, sudut mulut Ye Chen berkedut tanpa sadar. Orang yang menariknya adalah Xiong Er, yang berada dalam keadaan yang sangat memalukan, wajahnya sudah penuh lemak, satu sisi bengkak tinggi,
hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Melihat postur tubuhnya, orang ini mundur dan dipukuli habis-habisan oleh ayahnya. Nak, katakan yang sebenarnya, kamu memiliki 10% peluang untuk menang. Xiong Er menatap Ye Chen dengan dua mata kecil. 10%. Baik. Xiong Er benar-benar datang dan pergi dengan cepat, yang membuat Ye Chen sedikit bingung. Menarik pandangannya, Ye Chen melangkah ke panggung pertempuran Feng Yun. Ayo, ayo, bertaruh, semakin banyak kamu bertaruh, semakin banyak kamu menang. Setelah melewati desa ini, tidak akan ada toko seperti itu. Saat Ye Chen melangkah ke atas panggung, suara seperti itu terdengar. Perhatikan baik-baik, itu adalah Xiong Er. Pria itu membawa meja dari suatu tempat, dan ada dua tanda yang tergantung di atas meja, satu dengan nama Ye Chen di atasnya, dan yang lainnya dengan nama Qi Hao di atasnya. Perjudian di luar. Sekilas Ye Chen melihat apa yang ingin dilakukan Xiong Er. Pada hari kerja, ketika pergi ke Feng Yuntai untuk melawan orang, mereka akan bertaruh pada sesuatu. Adapun para penonton, para murid yang tidak ingin berlatih Taoisme tidak akan tinggal diam, mereka akan datang untuk bertaruh dengan batu roh mereka. Ayo, ayo, bertaruh pada Ye Chen dan bayar 10/1, dan bertaruh pada Qi Hao untuk membayar 1/10, bertaruh lebih sedikit dan menang lebih sedikit, bertaruh lebih banyak dan menang lebih banyak. Tak perlu dikatakan, begitu Xiong Er meneriakinya, para murid di sekitarnya bergegas mendekat. Kalahkan Qi Hao. Aku juga akan bertaruh pada Qi Hao. Qi Hao menang. Sangat mudah untuk membayangkan taruhannya, tanpa kecuali, mereka semua optimis tentang Qi Hao, sehingga pihak yang bertaruh pada kemenangan Qi Hao memiliki banyak batu roh, sedangkan pihak yang bertaruh pada kemenangan Ye Chen kosong. Apakah aku sangat buruk? Di atas panggung, Ye Chen melirik ke bawah, dan tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya. Namun, ada senyum di sudut mulutnya. Beli dan pergi, tidak ada pengembalian uang. Teriakan Xiong Er bergema di Feng Yun Terrace, pria ini benar-benar memiliki pemikiran bisnis. Saat dia sibuk di meja judi, dia tetap tidak lupa untuk mengedipkan mata pada Ye Chen di atas panggung. Aku menghasilkan uang. Ye Chen sepertinya melihat tumpukan batu roh yang berkilauan. Khawatir tentang kekurangan uang untuk membeli Suangang dan Suanti, Xiong Er ditakdirkan untuk menghasilkan banyak uang dengan kesepakatan seperti itu. Tak lama kemudian, batu roh yang ditumpuk di atas meja judi lebih tinggi dari manusia, sekilas ada sebanyak 50.000 hingga 60.000. Murid-murid taruhan telah kembali ke tempat duduk mereka, bersiap-siap, dan dia, ibu sedang menunggu untuk mengumpulkan uang. Qi Hao ada di sini. Segera, murid bermata tajam itu berteriak. Murid-murid yang hadir semuanya melihat ke satu arah, Qi Hao, yang mengenakan pakaian putih dan memegang kipas putih, berjalan perlahan, diikuti oleh sekelompok besar murid yang Feng, yang sepertinya ada di sini untuk bersorak. Di bawah perhatian semua orang, Qi Hao mendarat di panggung pertempuran Feng Yun dengan senyuman di bibirnya. Wah, tampan sekali. Sontak, 4 penjuru dipenuhi teriakan para murid perempuan. Qi Hao tampaknya sangat menikmati perasaan ini, dengan lembut mengguncang kipas lipat dengan postur yang lembut dan elegan. Kakak senior Qi, kalahkan dia. Sebelum pertempuran dimulai, murid-murid puncak renyang menyemangati Qi Hao dengan semangat tinggi. Kamu ingin membunuh terlalu banyak, dan kamu tidak akan pernah berhasil, Su Xingyu melirik Ye Chen yang dikelilingi oleh sosok-sosok yang menghina. Di atas panggung, Qi Hao memandang Ye Chen di seberang dengan main-main, dan berkata dengan nada menggoda, Ye Chen, yang memberimu keberanian untuk menantangku. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tapi ada seringai di sudut mulutnya. Yang bernama Qi Hao, apakah kamu ingin bertaruh? Jika kamu tidak bertaruh, aku akan menutup kesepakatan. Dari bawah, suara Xiong Er terdengar. Taruhan, tentu saja taruhan. Dengan lembut menutup kipas lipat, Qi Hao dengan santai melempar tas penyimpanan, bertaruhlah padaku untuk menang, 10.000 batu roh. Wow, begitu kata-kata ini keluar, ada keributan instan di bawah. Terutama para wanita itu berteriak tanpa henti, diam-diam berpikir bahwa Qi Hao tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang baik, kultivasi yang tinggi, dan ketampanan, tetapi bahkan bidikan ini berani, yang sepenuhnya sesuai dengan citra pangeran tampan di hati mereka. Aku tidak sekaya kakak senior Qi, jadi aku berani bertaruh 100. Ye Chen juga bergerak, dan melemparkan 100 batu roh ke sisi meja judi yang melambangkan kemenangannya. 100 batu rohnya adalah satu-satunya 100 batu roh. Menutup. Mengikuti teriakan Xiong Er, dia memukul meja judi dengan palu.
Ada taruhan di bawah, bukankah kamu dan aku akan bertaruh sesuatu? Qi Hao tersenyum pada Ye Chen, dagunya tidak bisa dinaikkan lebih tinggi, jika lebih tinggi, orang ini mungkin bisa terbang ke langit. Aku tidak punya uang, jadi aku tidak akan bertaruh denganmu. Apakah kamu tidak takut? Bukannya aku takut. Ye Chen mengangkat telinganya, aku akan melindungimu nanti, semua benda berharga di tubuhmu adalah milikku. Nada yang sangat besar. Mata Qi Hao menjadi dingin, dan dia segera berangkat, berjingkat ke tanah, dan membunuh Ye Chen dalam beberapa dot gas, gerakannya tidak dapat diprediksi, dan bahkan ada bayangan di belakangnya. Sangat cepat, teknik tubuh ini benar-benar misterius. Bahkan lawan Ye Chen tidak bisa tidak mengagumi hatinya. Saat berbicara, Qi Hao sudah mencondongkan tubuh ke depan, mengangkat tangannya untuk membentuk cetakan telapak tangan. Melihat ini, Ye Chen segera mengayunkan menara langit. Pow! Ye Chen dipukul mundur oleh telapak tangan, dia tidak mencoba yang terbaik, dan dia tidak akan mencoba yang terbaik, dia menunjukkan kelemahan dengan gerakan hanya untuk menguji kekuatan Qi Hao. Bab 39 membalikkan hitam dan putih. Rentan. Setelah pukulan yang berhasil, Qi Hao mencibir, sosoknya menjadi lebih anggun dan tidak terkendali, dia mundur, dan sekali lagi menggertak dirinya sendiri di depan Ye Chen, dengan energi sejati mengalir dari telapak tangannya, membentuk cetakan telapak tangan bintang 5. Bersenandung, Ye Chen segera mengayunkan Epi Tiankui. Melihat ini, Qi Hao bersandar ke samping untuk menghindari gerbang raksasa, dan segera menamparkan dada Ye Chen dengan cetakan telapak tangan bintang 5, yang sepertinya menjatuhkan Ye Chen ke tanah dengan pukulan. Apakah kamu membenci kemampuan bertarungku yang sebenarnya? Ye Chen mencibir, dan ketika cetakan telapak tangan bintang 5 akan mengenai dia mundur dengan cepat. Ini terlalu lambat. Qi Hao menyerbu ke depan, kecepatannya sangat cepat. Lambat, lalu cepatlah. Ye Chen tersenyum santai, dan ketika dia mundur dengan cepat, dia melemparkan Tiankui ke arah Qi Hao, dan dia juga menendang telapak kakinya di tanah saat ini, dan tubuhnya yang mundur tiba-tiba menjadi maju. Pow! Qi Hao menjatuhkan Tiankui yang mendekat dengan telapak tangannya, tetapi setelah Tiankui, Ye Chen juga segera menyerang. Jalankan Thunder Palm. Dengan suara guntur, Ye Chen memukul guntur secara langsung. Tubuh Qi Hao membeku, dan dia juga menyerang dengan telapak tangan dari udara. Ledakan. Kedua telapak tangan yang menakutkan itu tiba-tiba bertabrakan di udara, membuat suara menggelegar. Qi Hao sepertinya tidak memiliki cukup energi, sehingga dia, yang berada di alam asal manusia, terlempar mundur setengah langkah oleh telapak tangan Ye Chen. Menolak secara langsung, Qi Hao benar-benar kehilangan angin. Ada keributan di bawah. Kamu tahu kentut yang luar biasa. Qi Hao kehilangan setengah dari gerakannya karena dia menerbangkan Juke sebelumnya, dan dia tidak punya waktu untuk mengerahkan energi aslinya dengan kecepatan penuh di masa depan, sehingga dia tidak memiliki cukup energi untuk menyimpan. Tapi meski begitu, Ye Chen tidak mudah. Aku benar-benar meremehkanmu. Setelah dipukul mundur setengah langkah, Qi Hao tersenyum menggoda, tetapi dia tidak merasa kesal setelah kalah setengah langkah, karena pemanasan baru saja dimulai. Remehkan aku, kamu akan kalah total. Kalau begitu aku tidak tahu apakah aku bisa mengambil trik ini. Mata Qi Hao menjadi dingin, dan dia segera mencubit sidik jarinya. Situasi di atas kepalanya berubah seketika, dan energi pedang yang cemerlang berubah, berdentang dan bergerak, tak terhitung jumlahnya. Hujan pedang di langit. Mengikuti omelan lembut Qi Hao, dia melambaikan tangannya yang besar, dan langit yang dipenuhi energi pedang menghujani, itu benar-benar luar biasa. Melihat ini, Ye Chen sudah bergerak, mengeluarkan gerbang raksasa yang dimasukkan ke platform pertempuran, dan menuangkan energi nyata ke dalamnya. Bersenandung. Epi Tiankui tebal dan besar, diangkat oleh Ye Chen, menunjuk lurus ke langit, dan kemudian diaduk dengan gila-gilaan, dan dengan dia sebagai pusatnya, pusaran besar energi sejati terbentuk, dan energi pedang yang jatuh dari langit benar-benar tertutup. Energi sejati pusaran itu hancur dengan kuat. Ling Tianjian Yu dikalahkan, bukannya marah, mulut Qi Hao melengkung menyeringai. Melihat ini, hati Ye Chen sedikit bergetar, dan dia merasakan udara dingin mengalir ke arahnya dari tanah. Teknik naga bumi. Qi Hao mengatupkan kedua tangannya dan menegurnya dengan mengesankan. Mengaum. Tiba-tiba, nyanyian naga yang dalam terdengar dari bawah kaki Ye Chen. Saat berikutnya, udara naga ilusi menerobos tanah dan meraung ke arah Ye Chen. Sungguh teknik rahasia yang misterius.
Ada Lingtian Sword Rain di depan, dan Earth Dragon Teknik di belakang, yang membuat penonton takjub. Tidak masalah apakah kamu naga atau cacing, biarkan aku berbaring tengkurap. Di atas panggung, ada teriakan dingin Ye Chen, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, darah di tubuhnya mengalir dengan cepat, energi sejati yang mengepul dengan gila-gilaan mengalir ke tinjunya, dan kemudian dia meninju udara naga ilusi dengan kuat. Dengan pukulan yang begitu kuat, udara naga banjir terlempar di tempat, yang mengejutkan para penonton di bawah. Ye Chen masih memiliki kekuatan seperti itu. Aku benar-benar meremehkannya. Anak baik, aku bahkan tidak tahu bahwa kamu masih memiliki kekuatan tempur yang begitu mendominasi. Xiong Er di antara hadirin tidak bisa menahan nafas lega saat melihat pukulan Ye Chen menghancurkan aura naga. Udara Qi Hao meledak, membuat ekspresi Qi Hao menjadi dingin, dan dia segera mencubit sidik jarinya lagi. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan lagi? Suara dingin datang dari jauh ke dekat, sangat cepat. Ye Chen datang seperti singa, dan dia memukul telapak guntur dari udara, mengganggu simpul Qi Hao. Yin Jue terputus, Qi Hao murung, dan segera mundur. Ye Chen mengejarnya, dan dia yang telah meninggalkan Tian Kue tidak lagi berada di bawah beban, tubuhnya ringan dan anggun, dan ada bayangan yang muncul di belakangnya. Ini sangat cepat. Tidak hanya orang-orang yang hadir, tetapi bahkan Qi Hao tidak bisa menahan keterkejutannya. Jalankan Thunder Palm. Ye Chen menghancurkan lempengan batu biru platform pertempuran dengan satu langkah, dan kemudian membuat gerakan yang kuat. Di telapak tangan ini, dia menggunakan 60% dari kekuatannya. Di sisi berlawanan, Qi Hao menyipitkan matanya, karena dia merasakan kekuatan yang kuat dan mendominasi dari kekuatan telapak tangan dari pengeboman. Telapak tangan ini jelas tidak setinggi telapak tangan sebelumnya. Dia menyembunyikan kekuatannya. Cahaya dingin melintas di mata Qi Hao. Dalam sekejap mata, Qi Hao tiba-tiba menghentikan sosoknya, tiba-tiba melangkah maju, dan mendorong cetakan kepala harimau itu. Ledakan. Itu adalah pukulan keras lainnya, tetapi Qi Hao mengerang dan mundur setelah dipukul. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Wajah Qi Hao menjadi gelap seketika. Namun, saat dia menghentikan sosoknya dan tidak melakukan gerakan apapun, Ye Chen, yang menghadapnya, bergegas ke arahnya seperti singa, dan serangannya adalah Ben Lei Palem yang kuat dan mendominasi. Suang-Wuang Shield Armor. Dalam sekejap, Qi Hao menggigit ujung lidahnya, memuntahkan seteguk darah esensi, dan berubah menjadi armor perisai berwarna darah di depannya. Ledakan. Telapak tangan Ye Chen mengenai armor perisai, dan terdengar ledakan. Hancurkan untukku. Dengan raungan keras, Ye Chen bergegas maju, mengayunkan lengannya dengan paksa, dan meninju perisai dengan tinjunya. Klik. Suara jernih terdengar, dan perisai kental Qi Hao retak di tempat, dan bahkan dia tertegun lagi dan mundur. Anak aneh macam apa ini? Qi Hao melangkah mundur, wajahnya menunjukkan keterkejutan untuk pertama kalinya. Ini belum berakhir. Ye Chen, yang menghadapnya, jelas tidak bermaksud memberi Qi Hao kesempatan untuk bernafas, jadi dia melangkah maju dalam satu langkah dan menggertak dirinya sendiri di depan Qi Hao. Hancurkan perisai dan potong. Qi Hao hendak membentuk segel, tetapi diganggu oleh Ye Chen lagi di tempat. Jika kamu dekat denganku, kamu akan diberkati. Dengan teriakan dingin Ye Chen, semua jenis rahasia pertempuran dari kemarahan binatang itu terungkap seketika. Dia seperti binatang buas yang turun dari gunung, dan jalan keluarnya dari sarung tangan bahkan lebih aneh. Terkadang dia seperti harimau, terkadang seperti kera ganas, terkadang seperti singa, dan terkadang seperti serigala. Sendi-sendinya memiliki menjadi senjata ganas. Lagi, gaya permainan ini lagi. Bagian bawahnya penuh keheranan. Siapapun yang pernah melihat pertarungan antara Ye Chen dan Zhao Long tahu bahwa Ye Chen memiliki cara bertarung yang aneh. Gerakan dalam gaya bertarung itu tidak cantik, tetapi tajam dan rapi, kuat dan mendominasi tanpa aturan apapun. Memikirkan kembali ke Zhao Long saat itu, bukankah itu bagaimana dia dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya? Bukankah itu teknik bertarung yang paling dasar? Mengapa menjadi sangat aneh di tangan Ye Chen? Kenapa aku merasa Ye Chen tidak seperti manusia, tapi seperti binatang buas? Aneh, ini terlalu aneh. Nah, kamu luar biasa. Xiong Er di depan meja judi terpesona oleh pemandangan itu, dan dia menghela nafas dan mendecakkan lidahnya lebih dari sekali. Ah! Di panggung pertempuran, Qi Hao meraung. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Zhao Long dan memiliki banyak teknik rahasia, setiap kali dia menggunakannya,
dia akan diinterupsi oleh Ye Chen, dan bahkan lebih sulit untuk menghindari postur memalukan saat didekati oleh Ye Chen, dengan tanda tinju dan jejak kaki di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, tidak ada lagi main-main di wajahnya. Belum lama ini, dia, yang sombong dan membual sebagai kakak senior, seperti anjing yang berduka, dan dia dihancurkan dan dipukuli oleh Ye Chen dan tidak bisa angkat kepalanya. Ini, murid-murid puncak renyang yang datang untuk membantu pertempuran tercengang. Siapa Qi Hao? Itu adalah senior yang selalu mereka kagumi. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dipukul mundur oleh alam kondensasi Qi saat ini. Ini pertama kalinya aku melihat kakak senior Qi Hao dalam kekacauan seperti itu. Kakak Qi ada di alam asal manusia. Kalau begitu Ye Chen jelas hanya berada di alam kondensasi Qi, mengapa dia memiliki kekuatan tempur yang begitu mendominasi? Dia jelas menggunakan ilmu sihir. Su Xinyu, yang selalu pendiam, memiliki suara yang dingin dan menakutkan, terutama ketika dia melihat Ye Chen yang menyerang Qi Hao, dia mengertakkan gigi karena benci. Sihir, ya, itu sihir. Begitu kata-kata ini keluar, semua murid puncak renyang setuju. Ye Chen, sungguh memalukan bahwa kamu menggunakan sihir. Setelah murid pertama puncak renyang berteriak dengan marah, murid-murid puncak renyang mengikuti suaranya dan mengutuk dengan keras. Akibatnya, reaksi berantai dengan cepat terbentuk di antara penonton. Murid-murid yang berhubungan baik dengan Qi Hao merespons satu demi satu, dan mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan omelan, kutukan, dan teriakan di mulut mereka menjadi gelombang ombak. Turun, kamu tidak layak menghadapi kakak senior Qi Hao. Di tengah kerumunan, seseorang yang tidak dikenal melempar telur ke arah Ye Chen yang berada di atas panggung. Setelah itu, banyak murid mengikutinya, melempar telur, daun sayur busuk, kering pertarungan, mengancam akan membuat Ye Chen keluar dari ring pertarungan, sedemikian rupa sehingga Ye Chen, yang sedang bertarung, harus berhenti. Sekte Heng Yue saya adalah sekte yang terkenal dan baik dan tidak dapat mentolerir sihir semacam itu. Dia harus dikirim ke balai disiplin untuk hukuman berat. Menggunakan sihir, tindakan seperti itu benar-benar tercela. Bab 40 Serangan Balik Jadi. Penonton dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan mereka yang mengutuk Ye Chen datang satu demi satu. Karena keributan di antara penonton, pertempuran di atas panggung juga berhenti untuk sementara, dan Qi Hao, yang dipukul hingga berantakan, memiliki kesempatan untuk bernafas. Menggunakan sihir itu tercela dan tidak tahu malu. Murid renyang Feng masih bersikeras pada hal ini, dan semakin mereka dimarahi, semakin tidak bermoral mereka. Mendengar ini, mata Ye Chen menjadi dingin. Dia melirik murid-murid puncak renyang, dan berkata dengan dingin, cobalah kutukan lain. Mengapa orang tidak berbicara tentang menggunakan sihir? Seorang murid berpakaian putih dari puncak renyang memarahi. Bisakah kamu membungkamku sendiri? Bisakah kamu membungkam semua orang yang hadir? Ini tidak seperti merevisi tradisi, tetapi mempraktikkan cara yang bengkok. Satu pukulan sulit dikalahkan 4 tangan, menghadapi tuduhan palsu hitam putih, meski marah, dia tidak bisa menghentikan gelombang caci maki. Kata-kata itu menakutkan. Ye Chen benar-benar menyadari hal ini. Zeng. Saat perhatian Ye Chen sedang tertarik, Qi Hao di sisi berlawanan tiba-tiba melancarkan serangan, dan cahaya pedang berbentuk setengah bulan menyerang. Engah. Darah memercik, dan Ye Chen langsung terluka, dan selokan darah tebal terpotong dari dadanya. Mati. Dengan raungan, wajah Qi Hao berubah ganas, dan dia bergegas seperti anjing gila. Di jari telunjuknya, ada cahaya redup yang tertinggal, yang dia tunjukkan. Engah. Bahu kanan Ye Chen menusuk lubang berdarah di tempat. Serangan diam-diam lainnya. Ye Chen yang menendang balik, wajahnya menjadi sangat dingin dalam sekejap. Hari itu di gunung belakang sekte Heng Yue, dia tiba-tiba diserang dan dilukai oleh Qi Hao. Pemandangan hari ini sangat mirip dengan hari itu. Karena serangan diam-diam dan cedera terus-menerus, Ye Chen dalam keadaan malu. Qi Hao bertingkah seperti dia gila, dia tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk bernafas, cetakan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, dan lampu pedang datang kemana-mana. Dia, sial, jangan malu. Xiong Er, yang berada di bawah, tidak tahan lagi. Dia menamparkan meja dan melompat, mengutuk di tempat. Tetapi pada saat ini, siapa yang akan merawatnya? Kalahkan dia. Melihat serangan balik Qi Hao, murid-murid puncak renyang berteriak keras. Bagaimana mungkin senior Brother Qi kalah? Melihat Ye Chen mundur dengan mantap, Su Xinyu menghela nafas lega. Sialan, apakah ada alasan?
Xiong Erlian melompat ke atas meja dan melolong keras. Anda tahu, dia adalah bankir perjudian asing. Ada sebanyak 70.000 hingga 80.000 batu roh bertaruh pada Qi Hao untuk menang, dan hanya 100 batu roh untuk bertaruh pada Ye Chen, yang berarti jika Ye Chen kalah, itu berarti dia akan kehilangan 70.000. 80.000 batu roh diberikan kepada mereka yang bertaruh. Secara alami, itu bukan karena Ling Shi. Meskipun dia mengenal Ye Chen belum lama ini, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang sifat Ye Chen. Dia pasti orang yang layak untuk berteman dekat. Dia menganggap Ye Chen sebagai teman sejati. Melihat bahwa Ye Chen pertama kali dijebak dan kemudian diserang oleh Heran, dia benar-benar tergoda. Kemarahan di hatiku. Engah. Di medan perang, darah terus berceceran. Sejak dia berhasil diserang oleh Qi Hao, Ye Chen tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dipukuli sampai ke tepi ring pertempuran oleh Qi Hao yang gila. Untuk mati. Dengan raungan, Qi Hao menembus udara dengan pedangnya. Engah. Percikan darah lainnya. Namun, kali ini Ye Chen tidak menghindar, tetapi berjuang keras untuk ditusuk di bahu, dan tidak jatuh dari platform pertempuran. Hari ini, dendam baru dan lama akan dihitung bersama. Suara Ye Chen sangat dingin, tangan kirinya dengan kuat menggenggam pedang panjang Qi Hao, sementara tangan kanannya ditanamkan dengan Qi yang agung, dan dia meninju wajah Qi Hao dengan kuat. Terluka oleh pukulan itu, Qi Hao terhuyung-huyung dari pukulan Ye Chen. Sebelum Qi Hao bisa menstabilkan sosoknya, Ye Chen menendangnya kembali dengan telapak tangan. Perang. Dengan raungan dan dentang, Ye Chen, terlepas dari darah yang mengalir, menerkam Ye Chen seperti singa. Dia benar-benar marah, menghadapi sekelompok orang yang sok suci, berbahaya dan licik, dia tidak menahan diri lagi, dan membunuh Qi Hao, menggunakan makna mendalam dari kemarahan hewan sangat dekat, dan melakukan serangan balik dengan putus asa. Mengaum. Setiap kali Ye Chen bergerak, terdengar raungan binatang buas, meledak karena marah. Qi Hao meraung, dengan rambut acak-acakan, memungkinkan dia memiliki banyak teknik rahasia, tetapi setelah didekati oleh Ye Chen, dia dihancurkan dan dipukuli lagi, tidak ada tempat untuk melepaskan kekuatannya, dan banyak teknik rahasia yang terlambat untuk dilakukan. Hex, dia melakukannya lagi. Melihat Qi Hao ditekan dan dipukuli lagi, murid-murid puncak renyang mulai mencemooh lagi. Segera, para murid yang menonton pertempuran juga bergabung, dan kali ini momentumnya bahkan lebih besar dari yang terakhir kali. Tidak semuanya berteman baik dengan murid-murid Qi Hao, mereka adalah batu roh yang mencintai mereka. Tahukah Anda, masih ada perjudian di luar di bawah Feng Yuntai. Semua orang yang hadir, kecuali Xiong Er dan Ye Chen, bertaruh pada Qi Hao untuk menang. Jika Qi Hao kalah, batu roh mereka tidak akan pernah kembali. Menggunakan sihir, itu terlalu tercela. Turun dari panggung, kamu tidak layak untuk menghadapi kakak senior Qi. Bawa ke ruang disiplin. Suara kutukan, teriakan, dan teriakan membentuk gelombang lagi, dan topi sihir Ye Chen diletakkan di kepala Ye Chen lagi. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menghentikan pertarungan di atas panggung lagi, untuk mengulur waktu untuk Qi Hao untuk bernapas. Tapi, dihitung sekali, bagaimana mungkin Ye Chen membuat kesalahan yang sama lagi? Dia tidak berhenti menyerang, dan seperti binatang buas, dia menyerang dengan ganas dan mendominasi, tinjunya melihat darah, membuat Qi Hao tidak bisa berbalik. Wajah Qi Hao dipelintir dengan ganas, tetapi tidak ada gunanya. Kerja bagus, nak. Berdiri di meja judi, Xiong Er memanggil sepotong kain putih dari suatu tempat, dan melambaikannya dengan putus asa. Tuan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Di antara hadirin, murid-murid puncak renyang semua memandang Su Xinyu. Su Xinyu juga sedikit bingung, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ye Chen akan memiliki kekuatan tempur seperti itu, bahkan jika dia terluka satu demi satu, atau bahkan dipaksa ke tepi panggung pertempuran, dia akan mampu melawan dengan putus asa. Semuanya di luar harapannya. Ledakan. Di atas panggung, Qi Hao terlempar ke belakang oleh pukulan Ye Chen. Dengan ledakan lain, tubuh jatuh Qi Hao menghancurkan platform pertempuran. Namun, ketika dia berdiri, ada senyum ganas di sudut mulutnya. Ye Chen, kamu tidak akan pernah mengalahkanku. Mendengar ini, Ye Chen, yang akan membunuh lagi, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa Qi sejati yang beredar di tubuhnya ditahan oleh kekuatan yang kuat, dan bahkan Dan Hai di penjara. Mantra roh surgawi.
Ye Chen melirik lengannya, hanya untuk menemukan bahwa ada jimat kuning di lengannya, yang perlahan-lahan terintegrasi ke dalam tubuhnya. Melihat dengan hati-hati, bukankah itu hanya mantra roh surgawi? Itu adalah mantra roh surgawi. Para murid di bawah gempar, mantra roh surgawi sangat berharga, tidak pernah berpikir bahwa Qi Hao akan memiliki mantra seperti itu. Energi sejati di penjara, Ye Chen ditakdirkan untuk tidak berdaya untuk berbalik. Kamu tidak perlu kehilangan uang kali ini. Ternyata kakak senior Qi telah merencanakannya sejak lama. Murid puncak renyang menghela nafas lega, pertempuran besar berikutnya tanpa ketegangan. Qi Hao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Hanya Xiong Er yang hadir, mengutuk dengan suara keras, karena konfrontasi dengan alam kondensasi Qi, kamu benar-benar menggunakan kutukan roh surgawi, bisakah kamu melakukannya sedikit lagi? Hanya saja, bagaimana mungkin Qi Hao mendengarkannya saat ini? Dia terpesona oleh rasa malu dan amarah, dan sekarang hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu mengalahkan Ye Chen, tidak peduli berapapun harga yang dia bayar. Di sisi berlawanan, wajah Ye Chen sedingin es. Itu juga pertama kalinya dia menggunakan kutukan spiritual surgawi, dan dia benar-benar merasakan kengerian kutukan spiritual surgawi dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tak terkalahkan. Truki di penjara, aku tidak bisa mengalahkannya. Cahaya di mata Ye Chen berfluktuasi, dan ketika Dan Hai di penjara, dia berpikir bahwa api yang sebenarnya juga disegel. Bahkan jika dia memiliki tubuh fisik yang kuat dan kemampuan bertarung yang sebenarnya sangat baik, tanpa energi sejati, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menang. Hahaha. Di sisi berlawanan, senyum ganas dan tidak bermoral Qi Hao datang. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Qi Hao mengeluarkan pedang pembunuhnya yang tajam dan datang perlahan. Dia tidak terburu-buru, tetapi ingin sepenuhnya menghargai kemarahan Ye Chen yang tak berdaya. Siapa yang hidup dan siapa yang mati masih belum diketahui. Dengan seringai di sudut mulutnya, Ye Chen siap untuk pertempuran besar lagi.